Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menghayati, mempedomani, menginovasi nilai luhur Pancasila niscaya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, secara khusus kami menyambut gembira atas motivasi Anda semua, terutama yang hadir di dalam Majelis At-Tibum Nabawi lewat kanal Hikmatologi. Yakni ada permintaan dari saudara kami yang cukup jauh di Lampung Barat, yakni adalah Ustadz Haji Pairozi, sarjana agama, magister pendidikan Islam. Sekaligus juga memberikan jawaban pada permintaan atau pertanyaan dari Aibtu Adi Novianto, sarjana hukum, dan saudara Dina Puspa Indah, sarjana sosial. Untuk saudara kami Ustadz Haji Pairozi, memang beliau mengirim pesan lewat WhatsApp pribadi. Karena itulah melalui kanal Hikmatologi kami memberikan jawaban yang lebih detail dengan harapan semua yang membutuhkan, baik saudara kita yang muslim maupun yang penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nasrani, Katolik, Kristen, Protestan, Jawi Wetan, dan yang lainnya, termasuk di dalamnya saudara-saudara kami Hindu, Buddha, Konghucu, dengan segala varian yang ada. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak berlebihan jika lewat kanal Hikmatologi kami selalu membuka tentang betapa dibutuhkan menerapkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. At-Tibum Nabawi atau prophetic medicine, kedokteran Nabi, jika kita mencoba untuk menyimak sejenak, bukan untuk menganulir atau mendekonstruksi kedokteran konvensional, namun justru menguatkan. Jika kedokteran konvensional dimulai dari insya Allah Heraklitus sebagai bapak kedokteran yang lahir di Yunani, kita sangat menghargai, menghormati. Kemudian bagi umat Islam dan sebagian di antaranya insya Allah kalangan Nasrani meyakini bahwa Nabi Enoch atau Idris alaihissalam adalah peletak cikal bakal At-Tibum Nabawi, prophetic medicine, atau kedokteran ala Nabi. Yang membedakan ketika kita berbicara prophetic medicine, maka landasan utama
yang mendasari adalah keimanan dan keislaman serta ihsan. Tentu saja kita sangat menghargai model teologi yang diyakini oleh saudara-saudara kita. Karena itu bagi tabib, dukun, atau dokter tidak memiliki sekat sama sekali di dalam suku bangsa, agama, dan kepercayaan anak manusia, bahkan sampai yang ateisme pun juga anti-teisme pun tetap dilayani. Termasuk kami sejak 1972 sampai hari yang kita tidak ketahui, kita tetap akan melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Mulai dari sakit fisik karena kecelakaan, jatuh, dan yang lainnya, sampai dengan sakit fisik yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus, termasuk gangguan kejiwaan. Nah, kali ini pertanyaan dari Ustadz Haji Pairozi, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, dan yang sudah kami sebutkan dua di antaranya, yakni adalah apakah resep At-Tibum Nabawi untuk mengobati wasir atau ambeien. Wasir atau ambeien secara sederhana bisa kita pahami, yakni adalah ketika saraf-saraf yang ada di dubur, sekitar dubur, itu mengalami permasalahan. Sederhananya, saraf itu mengalami kekenduran. Jadi daya otomatisasi dari saraf yang ada di dubur tidak normal. Karena tidak normal, maka yang semestinya dubur itu terbuka dan tertutup dengan bagus, normal, maka jika sudah akut wasir atau ambeien itu, tak jarang dubur itu akan mengeluarkan semacam gumpalan daging yang sangat menyakitkan. Disertai juga dengan pendarahan, mulai darah yang sekedarnya hanya nampak bercak-bercak saja yang tersisa di celana dalam, sampai dengan yang pernah kami tangani, yakni ada betul-betul pendarahan seperti wanita yang sedang menstruasi. Jadi darah segar bahkan itu betul-betul keluar. Dan ini sangat menyakitkan. Tetapi pemirsa juga jangan bertanya, kalau menjelaskan seperti itu, oh ya pernah sakit wasir. Nah, ini karena ada orang yang mengatakan bahwa petinggi partai di Republik Tercinta ini, setiap orang yang mengatakan sesuatu harus membuktikan. Tidak demikian. Ya, banyak hal yang kita bisa mengatakan, ya. Bahkan dokter itu seringkali dokter itu meresepkan, tapi dokter sendiri tidak meminum obat kapsul ataupun pil yang dianjurkan pada pasiennya. Ya. Ini yang berbeda dengan At-Tibun Nabawi atau properative medicine atau kedokteran ala Nabi. Jadi orang-orang yang menekuni praktisi kedokteran Nabawi itu di samping meresepkan juga dirinya sendiri setiap hari resep itu juga dikonsumsi. Ya, jadi mohon maaf, ya, kami sendiri ya mengkonsumsi keseharian kami dalam pergantian sedemikian rupa. Ya, hari ini kami mengkonsumsi madu, ya,
Boleh jadi besok kita mengkonsumsi batu sauda. Sembari kita juga lusanya mengkonsumsi minyak zaitun. Kemudian berganti lagi mengkonsumsi korma dan yang lainnya. Tentu di samping hasil-hasil utama yang bersifat herbalis yang bisa kita ambil dari tanah air Indonesia tercinta ini. Karena itulah di hari kemerdekaan marilah kita tersadar diri bahwa di lingkungan kita itu sangat lengkap sekali herbal yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi, memelihara kesehatan tubuh kita. Jadi mengatasi penyakit, memelihara kesehatan tubuh kita. Nah, masuk pada wasir. Ya. Di antaranya wasir itu boleh jadi karena mengangkat beban yang terlalu berat dan tidak pada posisi badan yang memadai. Jadi kalau orang silat itu kuda-kudanya tidak dipasang dulu. Kemudian beban ketika mengangkat itu konsentrasi otot itu diletakkan di perut. Ini tidak jarang akan memicu lahirnya atau timbulnya wasir atau ambeien. Kemudian yang kedua, terlalu sering mengkonsumsi makanan yang sangat amat teramat pedas. Jadi pedas yang keterlaluan itu sungguh, kalaupun mulut bisa menerima, maka organ lambung kita, usus kita, bahkan sampai dubur kita, itu tidak selalu bisa menerima. Karena itu ada saatnya ketika berlebihan, maka akan terganggu dengan wasir. Itu dua hal yang setidaknya niscaya kita hindari. Nah, apakah solusi yang ditawarkan dalam rangkaian sistem prophetic medicine? Selain bagi yang Islam itu zikir yang seperti ada pada gambar ini, silahkan dipilih salah satu boleh, semuanya boleh, istighfar. Jadi setelah atau sebelum meminum ramuan kemudian istighfar terus. Bahkan sembari meminum basmalah, selawat, istighfar terus dilakukan sedemikian rupa. Atau juga disambungkan dengan ahli ruqyah. Jadi ahli zikir dan doa serta pengobatan yang memang diambilkan dari sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Jadi boleh minta tolong seperti itu. Apa harus selalu datang? Insya Allah tidak harus. Jadi kalau jauh seperti saudara kita di Lampung Barat begini, bahkan pasien kami juga ada yang di Hongaria, ya, kemudian di Berlin, di Amerika, Brunei Darussalam, Malaysia dan yang lainnya, ya tidak selalu harus datang, ya, karena tempatnya berjauhan. Apakah bisa deteksi itu dilakukan jarak jauh? Insya Allah. Biridullah wa bisabati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain pengobatan juga deteksi sampai dengan akar permasalahan dari penyakit, insya Allah akan bisa dibantu. Nah, yang sudah kami WhatsApp-kan pada Ustadz Haji Fairozi, sarjana hukum magister pendidikan agama atau Islam, ya. Yang pertama adalah siapkan air mendidih 3 gelas, kemudian siapkan
kulit manggis 3 saja kalau besar. Kalau sedang atau kecil 3 kulit manggis, 3 biji kulit manggis. Kemudian dibersihkan, ketika sudah mendidih baru dimasukkan. Nanti disisakan 2 gelas, setelah itu disaring. Suam-suam atau hangat bisa diminum pagi dan sore. Bisa ditambahkan dengan madu. Ataupun gula aren. Ya, bisa gula batu. Secukupnya, jangan terlalu manis. Kemudian yang kedua, ya, itu tadi langsung 2 ya. Jadi kulit manggis dan kulit rambutan. Yang ketiga, yakni bisa 3 salak. Ya, 3 buah salak tanpa dikupas, bersihkan sama seperti tadi, masukkan ke air yang sudah mendidih 3 gelas, sisakan 1 gelas. Sisakan 2 gelas maksud kami. Nanti suam-suam hangat diminum pagi dan sore. Sembari minum sambil berzikir, silahkan bagi saudara-saudara kami yang di luar Islam berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar Allah datang untuk menyembuhkan melalui rahmat-Nya yang sangat atau maha cinta. Ini adalah resep yang diminum. Ya. Kemudian untuk menjemput rahmat kesembuhan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa supaya lengkap, ya, yakni adalah dengan berendam air sirih dan garam. Ini mohon maaf tadi maunya menyiapkan garam ya. Tapi insya Allah pemirsa Anda semua tahu garam yang kami maksudkan adalah garam kasar. Jadi kalau di Jawa begini ya Ustadz Fairozi ya, itu ada garam cap 2 anak dan macam-macam yang bertuliskan beriodium. Jadi garam kasar yang segede-gede begini itu ya. Nah itu 3 sendok makan. Ya. Sirihnya 21 lembar. Jadi silahkan air mendidih, ya 21 sirih yang sudah dicuci itu dimasukkan. Ya. Setelah mendidih dan keluar warna, kalau sirih hijau ya keluar hijau, kalau sirih merah keluar agak kemerah-merahan, kalau sirih kuning keluar hijau agak kekuning-kuningan. Sirih apa saja silahkan. Jadi kalau sirihnya standar begitu ya, standar segini ya, maka 21. Kalau sangat lebar-lebar segini, ada yang sangat lebar itu 17 cukup. Juga mohon maaf ada sirih hitam. Silahkan, sirih apa saja. Setelah itu, ya ditambahkan dengan 3 sendok makan garam tadi, ya. Kemudian tambahkan air sampai dengan suam-suam atau hangat-hangat. Ketika hangat, maka rendamlah dubur itu dengan air resep tersebut. Dan jangan melebihi dari 3 sendok. Karena ada kisah dari seorang karyawan PT Pos Indonesia, ya, PT Pos dan Giro Indonesia. Beliau seorang lelaki yang menderita wasir atau ambeien itu sudah hampir 17 tahun. Dan setiap kali ambeiennya itu kumat, ya, datang ambeiennya, sakitnya tidak ketulungan, maka dia merokok
Jadi mencari warung, merokok dan minum kopi. Ya kopinya bukan cangkir begini ya, tapi gelas yang gede itu. Dan itu setiap kali bermasalah dengan duburnya, yaitu wasirnya bermasalah, maka dia minum itu. Jadi selama hampir 17 tahun itu beliau menderita dan tidak mau dioperasi. Karena tidak saja mendengar tapi juga menyaksikan ada di antara temannya, bapak tersebut dioperasi, kemudian karena operasinya gagal, sehingga ketika kentut, kemudian kentutnya dibarengi dengan kotoran, ya mohon maaf ya, tinja, maka tidak bisa dikendalikan. Jadi mohon maaf pada para dokter ya, karena memang kalau dokter itu mesti ya dioperasi ya. Karena itu menurut kami kerjasama ini yang belum seberapa dilakukan ya, sangat minimalis, sangat amat minimalis. Mestinya tabib, dukun ya, atau kiai, ustadz yang membidangi prophetic medicine itu bisa ada pertemuan berkala gitu ya. Karena di tingkat dunia ada pertemuan berkala 5 tahunan itu ahli-ahli herbal dan kedokteran modern atau konvensional itu sama-sama mengajukan mempresentasikan hasil risetnya. Sehingga banyak sekali ya Atibun Nabawi, resep-resep Nabi itu yang sudah diteliti di tingkat dunia. Ini di Indonesia ya sangat amat banyak kiai, punyai, ustadz, ustazah, tuan guru, ajengan, pendeta, frater, bedanda, bante, dan yang lainnya, bikuni. Banyak yang oleh Allah diberi amanah untuk pengobatan. Namun sayangnya, seolah-olah rumah sakit modern itu begitu jauh dengan pengobatan tradisional, dan pengobatan tradisional juga tidak pernah disapa oleh dokter-dokter yang merasa sudah modern. Ya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi perintis, ya, terutama organisasi keagamaan dua sayap utama, yakni adalah Muhammadiyah, ya, Perserikatan Muhammadiyah, dan Jami'iyah Nahdlatul Ulama, juga diiringi dengan Al-Irsyad, Persis, kemudian Wahidiyah, Siddiqiyah, LDII, dan yang lainnya. Marilah kita satukan langkah untuk lebih menyehatkan bangsa Indonesia. Karena ketika kita bekerja sama gotong royong, ya, tidak sekedar menjadi lipstick ya di dunia kedokteran, maka kita nanti seharusnya tidak lama-lama terlalu bangga dengan rumah sakit yang makin hari makin banyak jumlahnya. Ya. Kemudian rumah sakit yang dulunya hanya 1 lantai sekarang bisa sampai 7 lantai. Dan seterusnya. Mestinya kita tidak bangga. Karena dengan banyaknya fasilitas yang berkaitan dengan penyembuhan, maka menandakan bahwa orang yang sakit jumlahnya semakin banyak. Ke depan, ya, ini pernah 4 tahun yang lalu saya sampaikan, jangan rumah sakit, tapi rumah sehat atau rumah bahagia. Ya. Kalau rumah sakit itu dilabeli rumah sehat atau rumah bahagia, maka orang yang masuk adalah tidak saja orang-orang yang sakit, tapi orang-orang yang betul-betul bahagia karena jiwa dan raganya sehat sentosa. Harus untuk apa? Datang ke dokter untuk konsultasi, mengecek seluruh organ tubuhnya, kemudian dokter memberikan rekomendasi apa yang perlu dipertahankan dan harus dihindarinya. Jadi 2009 sampai 2014 akhir, kami di radio Mitra Adisuara Jalan Dr. Cipto
nomor 16 104,5 Mas FM sudah kami suarakan juga. Lewat juga Dhamma TV, melalui juga Universitas Brawijaya TV, kami sampaikan. Namun sampai hari ini mungkin karena miskinnya kami ya untuk dilihat, sehingga apa yang kami sampaikan belum mendapatkan gayung bersambut. Meskipun ya tak terhitung kali kami memberikan tausiah di sejumlah keluarga dokter, bahkan ada dokter yang rutin menjadi klien kami, mulai dari menjadi pasien sampai menjadi saudara, ya karena sudah sembuh sehat sempurna begitu ya, maka belum tersambung. Dan kami pun juga menyambung dengan saudara-saudara kita sampai hari ini. Kami tidak bosan insya Allah ya, untuk mempertautkan antara kedokteran Nabawi, At-Tibum Nabawi, Prophetic Medicine dengan kedokteran konvensional. Karena kedua-duanya dibutuhkan oleh manusia. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.